بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلوات الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Karimir Rahman. Masuk ayat yang ke-108 dari surah At-Taubah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Masjid Ad-Dirar yang didirikan oleh orang-orang munafik dalam rangka memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, dalam rangka kekafiran dan memecah belah kaum muslimin. Serta masjid tersebut digunakan dalam rangka menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, akan dijadikan sebagai markas, dijadikan sebagai benteng bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Akan tapi niatan-niatan jelek orang-orang munafik tersebut dibungkus dengan tujuan-tujuan yang seakan-akan baik yang mereka ungkapkan. Bahkan mereka berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, in aradna ilal husna wa la yahlifunna in aradna ilal husna. Sungguh mereka bersumpah, tidaklah kami menginginkan dalam pembangunan masjid ini melainkan kebaikan. Nah, telah kita jelaskan, ini merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Melakukan suatu amalan, menampakkan tujuan baik pada amalan tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan niatan-niatan yang jelek, niatan-niatan yang jahat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala persaksikan bahwasanya mereka, orang-orang munafik, adalah para pendusta. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya mereka adalah para pendusta. Telah kita jelaskan tafsir dari ayat ini. Masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-108, masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau salat di dalam masjid tersebut selama-lamanya, Masjid Dirar. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal harinya, lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang menyukai untuk membersihkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, ketika itu orang-orang munafik meminta Nabi SAW untuk sholat di Masjid Ad-Dirar. Ya. Mereka
sengaja meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di Masjid Dirar supaya mereka mendapatkan rekomendasi tentang masjid tersebut dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW mengatakan ketika itu, dikarenakan beliau hendak melaksanakan perang Tabuk, beliau mengatakan, insya Allah kalau pulang dari perang Tabuk, saya akan sholat di masjid tersebut. Nah, selesai perang Tabuk, turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan masjid tersebut. Sehingga Nabi SAW tidak jadi sholat di masjid tersebut, bahkan Rasul memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Ad-Dirar. Nah, qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, la takum fihi abada, ay la tusalli fi dhalika al-masjid alladhi buniya diraran abada. Janganlah kau salat di dalam masjid tersebut selama-lamanya. Maksudnya, jangan kau salat di masjid tersebut yang dibangun dalam rangka memberikan kemudaratan. Jangan salat selama-lamanya di masjid tersebut. Nah, fallahu yughnika anhu walasta bimutarrin ilaih. Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkanmu darinya. Tidak perlu salat di Masjid Ad-Dirar. Nah, ini khawatir ketika Nabi salat di sana, orang-orang munafik menganggapnya sebagai rekomendasi, sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu. Nah, sehingga merekomendasikan Masjid Ad-Dirar. Ya. Sehingga turun ayat yang kita bacakan tadi, larangan kepada Nabi SAW untuk sholat di masjid tersebut. Nah, kenapa? Dikarenakan Masjid Ad-Dirar dibangun dalam rangka memberikan kemudaratan kaum muslimin. Walaupun pernyataan orang-orang munafik bahwasanya masjid ini dibangun untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang buta, ya, sehingga bisa sholat di masjid ini. Tidak kejauhan untuk sholat di Masjid Quba. Nah, akan tapi sekali lagi kita sampaikan, begitulah orang munafik. Menampakkan tujuan yang baik terhadap suatu perbuatan, padahal menyimpan niatan-niatan yang jahat dalam hatinya terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, walasta bimutarrin ilaih. Engkau bukanlah orang yang terpaksa untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Enggak ada daurat untuk sholat di masjid tersebut. Masih ada masjid yang lain yang kau bisa melaksanakan sholat di dalamnya. Ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum. Sungguh, masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal harinya, zahara fihi al-Islam fi Quba wa huwa Masjid Quba. Nah, nampak Islam di dalamnya. Ussisa ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan. Nah, di tempat Quba, yaitu Masjid Quba, ussisa ala ikhlasid din lillah, dibangun di atas keikhlasan dalam melaksanakan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Masjid Quba. Di antara masjid yang awal dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati dzikrihi wa sa'airi dinihi. Menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan siar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana qadiman fi hada. Di mana masjid tersebut lebih dahulu dibangun, ya, dibandingkan dengan Masjid Ad-Dirar. Nah, ariqan bihi, sebagai pokok, ya, dalam pembangunan masjid. Fahadal masjidul fadil ahaqqu an taquma fih. Maka masjid yang mulia ini, Masjid Quba, lebih berhak engkau salat di dalamnya dibandingkan Masjid Ad-Dirar. Kenapa? Dikarenakan Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan, dalam rangka menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun di atas keikhlasan. Bahkan lebih dahulu dibangun dibandingkan dengan Masjid Ad-Dirar. Ya. Wa tata'abbad wa tadhkurullaha ta'ala. Lebih berhak engkau beribadah di dalamnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fadilun wa ahluhu fudala. Masjid Quba merupakan masjid yang fadil, utama, memiliki keutamaan, dan juga orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan. ولهذا مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, memuji orang-orang yang berada di Masjid Quba dengan firman-Nya, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang mencintai untuk mensucikan dirinya. Nah, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Masjid Quba dan juga orang-orang yang berada di Masjid Quba ketika itu. Mereka adalah para sahabat yang cinta, senang untuk mensucikan dirinya minadh dhunub, mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Wa yatatahharu minal awsakh wan najasat wal ahdas, dan juga membersihkan diri dari kotoran-kotoran, najis-najis dan hadas-hadas. Nah, sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka senang untuk mensucikan dirinya, baik taharah yang sifatnya hissiyah atau taharah yang sifatnya ma'nawiyah. Taharah sifatnya hissiyah berkaitan dengan anggota badannya, membersihkan dirinya dari najis-najis, kotoran-kotoran, hadas-hadas. Dan juga taharah yang sifatnya ma'nawiyah, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, dosa-dosa. Nah, di mana orang yang semacam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Umum sifatnya, baik mensucikan diri yang sifatnya hissiyah, yang disebutkan tadi berkaitan dengan anggota badan, dari najis, dari kotoran, hadas, atau membersihkan diri yang sifatnya ma'nawiyah, membersihkan diri dari dosa-dosa, kesyirikan, kekafiran, dan yang semisalnya. Nah, wa minal ma'lum anna man ahabba syai'an la budda ay yas'a lahu wa yajtahida fi ma yuhib. Dan perkara yang maklum diketahui bahwasanya orang yang mencintai sesuatu, dia mesti berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang dicintainya. Nah,
Fala budda annahum kanu harisina ala tatahhur min ad-dunub wal awsakh wal ahdath. Maka mesti mereka Ahlul Quba, orang-orang yang berada di Masjid Quba, mereka semangat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, kotoran-kotoran dan hadas-hadas. Nah, kenapa dikatakan mereka cinta untuk mensucikan dirinya? Orang yang cinta terhadap sesuatu, dia akan berusaha bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perkara yang cintainya. Nah, dan ini merupakan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Ahlul Quba mereka adalah orang yang cinta untuk mensucikan dirinya. Berarti mereka adalah orang yang terus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara yang cintainya. Mereka bersungguh-sungguh dalam mensucikan dirinya, ya, baik dari dosa-dosa ataupun kotoran-kotoran, najis-najis, hadas-hadas dan yang semisalnya. Nah, walihada kanu mimman sabaqa islamuhu. Oleh karena itu, nah, mereka termasuk di antara orang-orang yang lebih dahulu keislamannya. Ahlul Quba. Wa kanu muqimina lis-shalah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Muhafidina ala jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang senantiasa menjaga untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamati syara'id din, dan menegakkan syariat agama. Nah, wa mimman kanu yataharrajuna min mukhalafati Allah wa rasulih. Dan mereka juga adalah orang-orang yang menjauhi dari menyelisihi Allah dan Rasulnya. Pujian-pujian kepada Ahlul Quba. Nah, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan syiar Islam. Nah, semangat dalam membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran-kotoran, najis-najis, hadas-hadas, dosa-dosa, kesyirikan, kekafiran, dan semisalnya. Mereka juga adalah orang-orang yang menjauhi dari sifat menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa sa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazalat hadhihi al-ayah fi madhihim an taharatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, penduduk Quba, setelah turun ayat ini tentang pujian terhadap mereka berkenaan dengan taharahnya mereka. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala puji dalam ayat tadi, mereka adalah orang-orang yang mencintai untuk membersihkan diri. Ketika turun ayat ini, Rasulullah bertanya kepada mereka. Nah, tentang sebab pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berkenaan dengan taharahnya. Fa'ahbaruhu annahum yatba'una al-hijarata al-ma'. Mereka mengkhabarkan bahwasanya mereka di dalam bersuci, nah, yatba'una al-hijara al-ma'. Mereka mengikutkan tatkala bersuci dengan batu, kemudian dengan air. Nah, fahamidahum ala sani'ihim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka terhadap perbuatannya tersebut. Nah, ada sebagian riwayat yang menyebutkan, nah, bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ahlul Quba, apa sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kalian tentang taharah kalian? Mereka menyebutkan bahwasanya kami ketika istinja, setelah membersihkan dengan batu, kemudian setelah itu membersihkan dengan air. Digabung antara istinja dengan batu, kemudian disusul dengan istinja menggunakan air. Nah, dalam masalah ini ada masalah fiqhiyah, ya, berkenaan dengan al-jam'u bainal hijarati wal ma', ya, menggabungkan antara air dan batu ketika istinja. Nah, ada khilaf di antara para ulama tentang
masalah ini. Nah, mana lebih afdal? Apakah menggabungkan antara air dan batu? Ataukah yang afdal dengan air saja? Ataukah yang afdal dengan batu saja? Nah, disebutkan oleh Ibnu Mulaqin rahimallahu ta'ala, wa madhabu jumhur as-salaf wal khalaf. Madhab jumhur, ya, as-salaf, generasi terdahulu, wal khalaf, dan juga yang kemudian. Nah, walladhi ajma'a alaihi a'immatul fatwa min ahli amsar, dan yang disepakati oleh para ulama ahli fatwa dari berbagai macam kota, annal afdal ayajma'a bainal ma wal hajar. Yang afdal dalam istinja menggabungkan antara air dan batu. Bagaimana caranya? Fayuqaddimul hajar awalan, menggunakan batu terlebih dahulu. Summa yasta'milul ma, kemudian dia menggunakan air. Fatakhifun najasah. Nah, tatkala dia menggunakan batu terlebih dahulu, membersihkan kotorannya, maka najisnya menjadi ringan, dikarenakan sudah dibersihkan dengan batu. Nah, fayakilu mubasharatuha biyadih, maka langsung berhubungan dengan tangan itu sedikit. Nah, dikarenakan telah dibersihkan terlebih dahulu dengan batu, menjadi tipis, ya, menjadi ringan najisnya. Sehingga tatkala dia membasuhnya dengan air, nah, sedikit berhubungan langsung dengan tangan dari najis kotoran tersebut. Wa yakunu ablag fin nadhafah, ya, maka lebih sempurna di dalam membersihkan. Nah, fa in arada al-iktisar ala ahadihi ma fal mau afdal. Kalau ingin mencukupkan dengan salah satu di antara keduanya, maka dengan air lebih afdal. Nah, ini pendapat jumhur. Urutannya menggabungkan air dan batu lebih afdal. Yang berikutnya dengan air saja. Ya. Likauni yujilu ainan najasa wa asaroha. Dikarenakan bersuci dengan air itu menghilangkan zat najis tersebut dan asar, dampak atau sisa najis tersebut dengan air. Nah, membersihkan dengan air, membersihkan zat najis tersebut dan juga membersihkan asarnya, sisa-sisanya. Nah, atau dampak-dampaknya, ya, hilang baunya. Nah, begitu zatnya hilang. Wal hajar yuzilu aina dunal asar. Sementara membersihkan najis dengan batu menghilangkan zat najis tersebut, tapi tidak menghilangkan asarnya. Kadang-kadang masih ada sisa-sisa asarnya, ya, ketika membersihkan najis dengan batu. Nah, tapi tatkala hilang ain najasah, zat najis tersebut, maka sudah cukup. Nah, tapi kalau dengan air membersihkan semuanya, zat najis tersebut pun hilang, begitupun asar, dampak-dampak, sisa-sisa dari najis tersebut hilang. Sementara dengan batu hanya menghilangkan ain najasah saja, zatnya saja, tidak menghilangkan asarnya. Nah, lakinnahu ma'fu anhu fi haqqi nafsihi, akan tapi dimaafkan, diampuni, walaupun asarnya tidak hilang. Nah, wa tasihhu shalah ma'ahu, dan sah salat hanya dengan istijmar saja, bersuci menggunakan batu. Nah, kasailin najasat, ya, seperti semua najis. Ya, kalau hilang ainun najasah sudah cukup sebenarnya. Tapi yang lebih afdal lagi, tatkala hilang semuanya, maka lebih utama. Ya, barakallahu fikum. Seperti halnya misalkan, ada baju yang terkena darah haid, ya, dicuci. Nah, kemudian ternyata setelah dicuci masih ada, ya, sisanya. Nah, warna kehitam-hitaman pada baju tersebut sudah dicuci, ya, digesek misalnya sebagainya, tapi masih menempel sisa warna tersebut. Nah, maka tidak mau apa?
Karena ainun najasah sudah hilang. Ya. Atau misalkan, popok bayi. Ya. Buang air besar, misalkan. Kita cuci, sudah dikucek dan sebagainya. Masih ada sisa warna kuningnya tersebut. Menempel pada kain popok tersebut. Nah, ainun najasah hilang. Sudah nggak ada ain najasahnya. Ya. Tapi masih ada asar-asarnya tadi. Dan ini nggak mengapa. Sudah cukup. Nah, bersih. Nyatakan suci. Ya. Tapi tatkala bisa menghilangkan kedua-duanya, ainun najasah, zat najis tersebut, dan asarnya, dampaknya, bekas-bekasnya tadi, maka ini lebih afdal. Nah, begitupun dalam istinja, ketika dengan batu, yang hilang ain najasah, hilang ain najasahnya, sudah cukup. Tapi kadang masih ada sisa-sisanya. Nah, ya kalau kita pernah istijmar, kadang masih sesuatu yang kurang. Ya, mungkin masih ada sedikit bau-baunya atau bagaimana. Nah, tapi sebenarnya dengan hilang air najasah sudah dianggap sah. Ya. Beda dengan air. Kalau air hilang air najasah dan juga hilang bekas-bekasnya, sisa-sisanya. Nah, ini dengan air. Ini pendapat yang pertama. Yang mengatakan urutannya menggabungkan batu dengan air ini lebih afdal. Yang berikutnya dengan air saja. Yang berikutnya dengan batu. Akan tapi berkenaan dengan menggabungkan antara batu dengan air, nah, disebutkan oleh para ulama, sebagian mereka fala yasihu fi dalil. Dalilnya tidak sahih. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, wal jam'u bainal hijarati wal ma' la yasihu anhu sallallahu alaihi wasallam. Menggabungkan antara batu dengan air tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ahsha ay yakuna al-qaul bil jam'i min al-ghulu fid din. Aku khawatir, kata beliau, pendapat yang mengatakan menggabungkan antara air dan batu dalam istijmar atau istinja, membersihkan kotoran, termasuk sifat berlebih-lebihan di dalam agama. Lianna hadiyahu al-iktifa bi ahadihima. Dikarenakan petunjuk Nabi SAW mencukupkan dengan salah satu di antara keduanya. Dengan air saja atau dengan batu saja. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Nah, Syekh Albani menganggap hadis menggabungkan antara air dan batu, tambahan batu ini adalah dhaif. Nah, tambahan menggabungkan air dengan batu ketika pujian kepada Ahlul Quba dhaif. Nah, begitu juga diucapkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, lam yasbut bil jam'i bainal hijarah wal ma' syai'un. Tidak ada hadis yang sahih sedikit pun tentang menggabungkan antara batu dengan air. Nah, tapi ketika beliau ditanya tentang apakah sampai kepada bid'ah perbuatan ini, beliau mengatakan ya sih, tidak sampai kepada bid'ah. Tapi khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Nabi afdal dengan air, dikatakan air itu lebih membersihkan. Nah, adapun kalau dengan menggabungkan, nah, kita sebutkan tadi hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif tentang menggabungkan antara air dengan batu. Sehingga mencukupkan yang sah saja antara keduanya, dengan air saja atau dengan batu saja. Nah, walaupun kata Syekh rahimahullah taala dia menyampaikan bid'ah. Yang menggabungkan air dengan batu tidak sampai bid'ah. Nah, kenapa dikarenakan jumhur kebanyakan para ulama ketika itu, nah, mereka berpendapat yang afdal digabung antara air dan
batu. Tapi disebutkan tadi wahai haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan air saja afdal, cukup. Nah, dengan batu saja cukup. Ya. Nah, dan lebih afdal dengan air dikarenakan lebih membersihkan. Baik. Ada hadis yang disebutkan tadi. Nah, pujian kepada ahlu Quba ketika ditanya, kenapa Allah memuji kalian tentang bersuci? Mereka mengatakan, dikarenakan kami mengikuti, menyuci istinja dengan batu diikuti dengan air. Setelah batu supaya ringan najisnya, kemudian dengan air. Ya, tambahan dengan batu di sini tambahan yang dhaif. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya, tapi yang rajih tambahan tersebut ada tambahan yang dhaif. Nah, kenapa dikarenakan ya, dalam hadis yang lain tanpa ada tambahan batu. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli Quba. Nabi mengatakan, "Inna Allah yusni 'alaikum." Sungguh Allah memuji kalian. Apa sebabnya Allah memuji kalian? Faqalu inna natba'ul hijarata alma. Mereka mengatakan, kami, katanya, ketika istinja mengikutkan batu dengan air. Nah, artian batu terlebih dahulu kemudian dengan air. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dalam sanadnya ada Abdullah ibnu Sabib. Nah, dia lemah. Ya. Dan juga ada Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, dia pun dhaif. Ya, lemah. Sehingga hadis tadi hadis yang lemah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah tanpa penyebutan batu. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah yang sahih hanya menyebutkan kami beristinja dengan air, ya, tanpa ada tambahan batu. Sehingga tambahan batu tadi tambahan yang dhaif, ya, wallahu a'lam. Nah, Pak Syaleh yang afdal dengan air saja. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. At-taharah al-ma'nawiyah. Ya. Membersihkan diri taharah yang sifatnya ma'nawiyah. Kata najjuhi minasyirki. Seperti membersihkan diri daripada kesyirikan. Wal akhlaqir radilah. Dari akhlak-akhlak yang rendah, yang terhina. Wa taharatil hissiyah. Dan juga taharah yang sifatnya hissiyah, berkaitan dengan badan, ya, indera terlihat. Kaijalatil anjas, seperti menghilangkan anjas. Apa anjas? Najis, ya. Jamaknya najis itu anjas, ya. Jadi kalau namanya anjas itu jelek sebenarnya. Anjas artinya najis. Nah, anjas. Waraqil ahdas, dan mengangkat hadas. Ya. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, sekali lagi, membersihkan diri di sini sifatnya membersihkan diri yang ma'nawiyah, membersihkan diri dari kotoran kesyirikan, akhlak-akhlak yang jelek, dosa-dosa kemaksiatan, dan juga membersihkan diri sifatnya hissiyah, ya, berkaitan dengan badan, membersihkan najis, mengangkat hadas. Nah, ini keutamaan bagi orang yang dia senantiasa membersihkan dirinya. Ya. Bahkan orang yang tidak membersihkan dirinya, ini sebab mendapatkan azab. Ya. Sebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Mengatakan, innahumma la yu'adzabani. Sungguh, kedua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah kedua yang diadab dikarenakan perbuatan yang besar. Nah, akan perbuatan yang mudah untuk dia tinggalkan, akan tapi dia melakukannya.
Ya. Yang pertama yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba orang lain. Nah, yang kedua dia tidak membersihkan ya kotoran setelah dia buang air kecil. Nah, barakallahu fikum, setelah buang air kecil lewat saja. Tidak istinja, tidak juga istijmar. Nah, ini sebab adab kubur. Ya. Barakallahu fikum. Ini hasungan. Nah, supaya kita nanti membersihkan diri. Dan juga kita hasung anak-anak kita supaya terbiasa untuk membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain ayat-ayat yang berikutnya. Wa ilahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.